Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke konten channel saya, Pak Habib Channel. Ini untuk membicarakan sesuatu yang sebenarnya viral juga, Bu Imam. Jadi ada kasus satu orang Hafidhah, jadi Hafidh Al-Quran, wanita masih umur sekitar belasan tahun, dipaksa oleh ayahnya, dan kebetulan ayahnya ini juga dia pengajar di satu pondok pesantren, dipaksa menikah dengan saudagar kaya yang kaya raya. Tetapi siri pernikahannya karena takut istrinya marah. Padahal si wanita ini yang masih muda ini ingin syaratnya satu, saya mau izin sama istrinya. Setelah itu oke, dia ikhlas. Tapi kan tidak bisa karena istrinya memang pasti marah dan terjadi istilahnya tragedi. Jadi setelah punya anak dia ini keleleran. Jadi menurut Prof. Imam itu pelaksanaan syariat agama itu kan perlu ada konten lain, efek faktor lain. Jadi misalkan di Indonesia ini kan tidak semua syariat agama bisa diterapkan begitu saja. Kalau di Saudi Arabia atau di Timur Tengah atau di negara lain, barangkali tidak apa-apa tanpa izin istri. Tapi kalau di sini kan faktor utama itu. Kalau istrinya tidak mengizinkan jangan main-main, bisa berantem. Jadi menurutnya. Sebetulnya begini Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu untuk apa? Kan untuk membangun kehidupan ya sakinah, mawaddah, warohmah. Ini harus dijadikan sebagai pegangan, pedoman gitu. Bukan pernikahan itu untuk melampiaskan hawa nafsu ya, seksual ya. Itu memang itu sebagai apa namanya? Fungsi, salah satu fungsi. Tapi dari sisi sakinah mawaddah warohmah itu jangan ditinggalkan. Dan lalu soal pernikahan itu kan di Quran kan jelas sekali tuh Mas Habib. Bankiku mato balagum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan kan itu. Syaratnya berat. Iya, manakala kamu tidak mampu berbuat adil, takut tidak bisa beradil, satu saja. Tapi ayat berikutnya juga harus dibaca itu di surat An-Nisa 129. Itu dikatakan di sana, betapapun kamu tidak akan bisa berbuat adil. Di surat tidak sindir, ada ditegas, gitu kan? Bahwa betapapun kamu tidak akan bisa berbuat adil. Adil itu tidak bisa Mas Habib. Kalau adil hanya dari sisi harta ya, mungkin bisa. Dari sisi apa, misalnya hari berkumpul, kamu 3 hari, ini 3 hari, itu bisa. Tapi yang menyangkut rasa kan tidak bisa. Kan sudah begini Mas Habib. Kita ini sebetulnya kan janganlah kamu ini menyakiti hati orang lain. Yang ruhani ini loh, ini sebetulnya kan ruhani itu sebetulnya kan kepercayaan Allah yang ada pada diri kita. Ini kan milik Allah, yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari itu. Kandungan. Ini jangan kepercayaan Allah yang ada pada diri manusia itu jangan kamu sia-siakan. Jangan kamu sia-siakan. Tidak boleh, harus dirawat, harus dipelihara. Kan begitu Mas Habib. Karena itu ketika kita nikah itu sebetulnya kita punya tanggung jawab untuk merawat apa yang ada di dalam diri kita yang itu datang dari Allah. Nah, kalau kita misalnya harus menjamin berbuat baik sama orang lain, kok kepada istri sendiri saja disakiti, kan Mas Habib? Itu kan tidak pas kalau menurut hemat saya itu. Karena itu kalau misalnya Mas Habib tadi mengatakan bahwa ada seorang anak yang mau dinikahin oleh seseorang yang kaya raya, tapi dengan catatan dia minta izin kepada istrinya. Itu sebuah mulia banget itu, mulia banget. Nah, itu kan. Jadi seperti itu. Tetapi kan begini Mas Habib, kita boleh menikah misalnya 2 atau 3, itu kan ada syarat-syarat.
Syaratnya apa? Misalnya istrinya tidak bisa melayani dengan ini, macam. Jadi semacam pintu emergensi. Kan ada pintu yang pintu darurat gitu loh. Itu pintu darurat. Sebab apa? Betapapun adalah untuk menjaga bagaimana agar orang lain tidak tersakitin. Kalau kita disakiti tidak mau, jadi jangan menyakiti orang lain. Apalagi yang disakiti itu adalah istrinya sendiri. Nah, di situ loh sebetulnya. Islam itu sebetulnya sangat indah sekali di dalam menata kehidupan seperti ini. Nah, ini menurut hemat saya adalah seperti itu, Mas Habib. Jadi karena ada juga kasus-kasus yang harmoni. Jadi istrinya 3, 4 itu enggak apa-apa kumpul. Ada juga kasus Agnia di Kalimantan yang baru-baru viral. Jadi ada juga 3 rukun semua. Ada juga, ya apa? Saya kenal persis ada seorang kiai yang istrinya 4 berada di satu rumah. Berada di satu rumah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena kiai itu usahanya juga cukup bagus. Nah itu saya pernah, dia usahanya di bidang pertanian, dia bisa perikanan, peternakan. Saya pernah tanya Mas Habib pada kiai itu, kiai penghasilannya 1 bulan berapa? Itu kan. Dia bilang, kalau saya ini 1 bulan tidak mendapatkan penghasilan minimal 2 miliar, 2 miliar Mas Habib. Saya tidak bisa menghidupi keluarga saya itu. Anak saya 20, dia bilang. Waduh. Beberapa sekolah di luar negeri. Istri saya 4, gitu kan. Lalu saya juga masih mengasuh pesantren yang seperti ini. Dan memang istrinya itu diperlukan, gitu loh. Banyak itu. Sebab istrinya itu kan ada yang 1 ngaji setelah subuh sampai jam 9. Nomor 2 ngaji dari jam 9 sampai jam 12 zuhur. Istrinya. Lalu yang 1 yang nomor 3 ngaji setelah zuhur. Lalu 1 lagi nanti setelah asar. Jadi mereka itu memang diperlukan untuk membimbing para santri-santrinya itu. Istrinya itu rasional. Dan tinggal 1 rumah. Itu kan. Bahkan saya itu kan tidak ada masalah. Saya pernah Mas Habib berkomunikasi sama istrinya yang paling tua itu. Dia bilang, ya itu yang mencarikan ya memang saya, dia bilang. Jadi yang mencarikan istri kedua, ketiga, keempat itu beliau. Daripada mencari nanti tidak cocok dengan saya, lebih baik saya cari. Kan. Jadi itu memang sudah berdasarkan tidak terganggu. Sakinah mawadah warohmah tidak terganggu dari situ. Dan dia tinggalnya 1 rumah. 1 rumah, anaknya 1, 5, 5, dan 5 kan, 20 kan, semua 5 kali 4 kan 20. Nah, saya tanya, kalau saya biasanya tahu, saya tahu apa namanya, kalau punya istri ya, itu berapa itu di rumah yang berbeda, itu kan. Saya tanya gitu, kenapa tidak dibuat rumah yang berbeda? Loh, dia katakan, Ustadz Imam, kalau bapak itu punya anak masing-masing istrinya di tempat yang berbeda. Kalau hujan-hujan, dia bilang gitu. Kalau mau datang ke istrinya yang kedua, ketiga, lo kepleset, lalu jatuh, yang rugi kan kita semua. Coba sampai berpikir kayak begitu. Jadi beliau punya istri 4, itu kan, tetapi dia lalu memang dibutuhkan oleh keluarga itu. Oleh keluarga itu, dan dari sisi ekonomi ya kan cukup. Beliau pernah saya tanya berapa penghasilannya 1 bulan, 2 miliar setiap bulan. Kalau itu pegawai negeri kan tidak cukup, Mas Habib. Apalagi pensiunan seperti Mas Habib. Apalagi pejabat. Iya. Nanti korupsi kalau pejabat itu. Iya. Dia kan apa namanya, fa'in kibtum Allah ta'dilu ya, dalam batas-batas tertentu dia bisa berbuat adil, dan memang itu difungsikan. Ada penting kehadiran istri kedua, ketiga, keempat itu memang dirasakan penting oleh keluarga itu, karena untuk mengajari para santri yang sekian banyak itu gitu. Matur nuwun sangat Bro Imam, ini banyak kasus dan menarik sebenarnya. Jadi poligami tidak ada masalah asal adil dan asal adil. Walaupun di sini dikatakan kamu tidak akan bisa berbuat adil. Tapi memang ya. Tapi itu adalah emergensi. Emergensinya itu ketika itu diperlukan, ya gitu. Diperlukan itu tidak saja ketika istrinya sakit, tidak mampu melayani suaminya.
Ini emergensinya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang harus mengasuh para santrinya sekian banyak. Dan itu diterima secara ikhlas oleh istri yang pertama. Bahkan yang mencarikan istri kedua, ketiga, keempat itu adalah istri yang pertama. Bahkan pernah ngomong sama saya yang pertama itu. Dia mengatakan umpama Islam itu membolehkan 5, istri suami saya kejarkan 5. Padahal dia bilang begitu agar kita bisa kerjasama, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Bahkan saya pernah katakan, Pak pikir istri yang paling tua itu apa namanya? Ya sudah tua, lalu belum. Bahkan yang paling yang bisa kelihatan cakep itu justru yang pertama fisik, ya. Itu ya. Matur sangat Prof Imam, ini bisa panjang ini ceritanya kalau diterus-teruskan. Tapi mudah-mudahan istri-istri di sana itu ya memahami itu. Jadi jangan terlalu cemburuan lah. Kalau memang mampu kenapa enggak? Karena ada banyak kasus juga orang mampu enggak jadi cinta istri pertama. Karena enggak tahu kegunaannya itu. Ya. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.